Baik Ayahanda, pada segmen kedua ini apa sih yang dimaksud dengan pendidikan keluarga khususnya di dalam Islam ini? Ya, pendidikan keluarga adalah pendidikan di keluarga. Tentu dengan faktor utama sebagai pendidik itu adalah orang tua, ibu, bapak yang punya tanggung jawab dalam mendidik putra-putrinya. Dan pendidikan keluarga ini menjadi penting karena pendidikan dasar yang bersifat pendidikan nilai, ya, pembentukan watak, itu bermula dari keluarga. Maka pendidikan keluarga ini lebih difokuskan pada pendidikan watak, pendidikan karakter, value education, pendidikan nilai. Gimana seorang anak kecil ketika makan, apakah mau disuap oleh ibunya atau oleh bapaknya atau diajar mandiri? Saya kira usia 2-3 tahun sudah bisa makan sendiri. Jadi kembali pendidikan keluarga ini adalah pendidikan yang perlu difokuskan pada pendidikan nilai, value education, yaitulah pendidikan watak. Pembentukan watak pertama dan utama itu perlu bermula dari keluarga. Ya, nanti sekolah ya bisa ikut membantu, tapi sekolah bukan segala-galanya gitu. Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu kan ada formal, non formal, informal. Jadi pendidikan keluarga adalah pendidikan informal kategorinya. Sebelum putra-putri seorang keluarga bersekolah ke sekolah formal, dia dididik oleh kedua orang tuanya. Dari mulai lahir sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya, baik bagaimana cara bicara, bagaimana cara tadi disampaikan makan harus membaca Bismillah dulu, kemudian harus pakai tangan kanan. Nah, disitulah pendidikan sudah dimulai, sudah berawal. Jadi pendidikan keluarga memang penting ya. Jadi sebelum anak-anak memasuki pendidikan formal, dia sudah dilandasi oleh pendidikan oleh kedua orang tua. Ya, kalau pendidikan formal dipahami sebagai pendidikan yang berstruktur, terutama karena ada struktur kurikulum, ya, dan juga ada kelasnya, jadi jenjang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, pendidikan keluarga yang maha penting tadi itu tidak mustahil untuk distrukturkan, untuk dijadikan sebuah sistem. Katakanlah ada struktur kurikulum, mungkin anak bayi tahun pertama lebih kepada ya gimana bisa makan secara mandiri. Mungkin pada tingkat yang kedua lebih fokus, ya, ini kurikulumnya di keluarga itu, kepada kemampuan berbicara. Saya tidak tahu secara ilmu pendidikan dan psikologi sejak tahun keberapa seorang anak. Mungkin kalau anak laki-laki cepat berbicara ya. Maka fokus kepada pembicaraan. Janganlah ibu bapak berbicara ngawur, berbicara sembrono, karena akan diikuti. Maksud saya adalah pendidikan keluarga tadi itu bisa ditingkatkan perannya menjadi lebih sistematis, lebih terstruktur, ya. Asalkan keluarga, terutama ibu bapak, ya lewat kesepakatan bersama mendiskusikannya, ya, untuk pendidikan seorang anak, sehingga ya pada dugaan saya di kemudian hari itu sudah nggak jelas mana yang formal, mana yang non formal. Pendidikan sekolah menjadi formal, tapi pendidikan keluarga menjadi formal pula. Namun ya dikaitkan dengan Islam sudah banyak disampaikan tadi, ya, betapa Al-Quran itu menekankan pentingnya pendidikan. Maka Islam tampil dengan konsep tarbiyah, ya, pengembangan potensi manusia, ta'lim, ya, seperti manusia pertama Adam, wa 'allama Adam al-asma, ta'lim. Tapi ada juga konsep ta'dib, ya, dalam hadis, ya. Adabadi Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mentakdibkanku, mengajarkanku adab
maka baiklah adabku. Ini konsep-konsep Islam yang seyogianya kita pelajari, dan yang paling penting penerapannya harus terintegrasi. Nah, di PMI Dea Malela ketiga itu kita upayakan terpadu ya, baik ta'lim, tarbiyah maupun ta'dib. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.